Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan senantiasa selalu mendapatkan ilmu yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengkaji kajian fikih dengan mereferensi dari kitab Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratul Ain, kitab Fathul Mu'in syarah kitab Qurratul Ain dengan judul ilmu fikih yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Hindi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dharain amin. Fa inna ahsanal kalam kitabullah wa khairul huda huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nauzubillah. Bab sholati, bab yang pertama dalam kitab Fathul Mu'in, yaitu bab menerangkan tentang sholat. Hiya, adapun ia sholat, syar'an, menurut hukum syarat atau hukum syariat, aqwalun, yaitu ucapan-ucapan, wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan yang ada di anggota tubuh kita, makhsusatun, yang khusus, atau ucapan perbuatan yang khusus atau yang ditentukan, muftatahatun, yang mana ini semua diawali bitakbir, dengan membaca takbir Allahu Akbar atau takbiratul ihram, mukhtatamatun bitaslim, dan juga diakhiri ditutup dengan membaca salam, assalamualaikum warahmatullah. Wa sumiyat bidzalika listimaliha ala shalah, dan dinamakan itu semua tadi yang beberapa ucapan-ucapan, beberapa perbuatan-perbuatan yang khusus yang ditentukan, yang diawali dengan membaca takbir dan yang ditutup dengan membaca salam, maka itu semua dinamakan ala sholat, sholat. Dan sholat lughatan, menurut bahasa, pengertian sholat dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, sholat itu wahia adalah ad-du'a, berdoa. Sholat bahasa Arab, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka sholat itu artinya adalah ad-du'a, berdoa. Wal mafruḍatul ainiyatu, dan adapun sholat yang diwajibkan, sholat yang difardukan, yang mana fardunya ini fardu ain, fardu secara individual, fardu secara pribadi masing-masing. Fardu ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain itu kewajiban untuk diri kita masing-masing. Kalau fardu kifayah yaitu suatu kewajiban yang cukup diwakili oleh beberapa orang. Sholat yang diwajibkan secara fardu ain adalah khamsun, ada 5 sholat. Fi kulli yaumin wa lailah, pada tiap hari dan malam, siang hari dan malam hari, jumlahnya ada 5 sholat. Yang mana sholat itu maklumatun minad din bid-darurah. Sholat ini semuanya diketahui di dalam agama, bahwa agama ini sudah memberikan kita sebagai pemeluk agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah, yaitu untuk menjalankan ibadah yang bernama ibadah sholat. Maklumatun minad din bid-darurah, semuanya ini sudah jelas, sudah nyata di dalam agama. Fayakfuru jahiduha, maka akan menjadi kafir
jahiduha, orang yang tidak percaya bahwa sholat ini adalah wajib, maka menjadi orang yang kafir, orang yang mendapatkan dosa yang besar apabila dia menentang, apabila dia mengingkari bahwa sholat ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Walam tajtami hadhil khamsu li ghairi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sholat yang 5 waktu ini tidak pernah terkumpul kecuali bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa furidat lailatul Isra'i, dan sholat itu telah diwajibkan Lailatul Isra'i pada malam Isra, yaitu bulan Rajab. Ketika Nabi Isra dan Nabi Mi'raj, beliau mendapatkan perintah langsung dari Allah, yaitu perintah sholat. Ba'da nubuwah diwajibkannya kapan? Ba'da nubuwati, setelah Nabi Muhammad menjadi nabi, bi asyri sinina wa thalathati asyurin. Setelah beliau menjadi nabi, perbedaannya jaraknya antara asyri sinin 10 tahun 3 bulan. Berarti kalau nabi itu diangkat menjadi nabi umur 40 tahun, maka sholat ini diwajibkan ketika umur nabi sekitar 50 tahun lewat 3 bulan. Lailata sab'in wa ishrina min Rajabin, pada malam tanggal 27 min Rajabin di bulan Rajab. Walam tajib subha yaumi tilkal lailati, maka pada saat itu ketika Nabi pulang, beliau habis Mi'raj, setelah Mi'raj dari atas menuju ke bumi, walam tajib subha yaumi tilkal laila, sholat subuh pada saat itu belum diwajibkan. Kenapa belum diwajibkan? Li adamil ilmi bi kaifiyatiha, karena belum ada ilmu pengetahuan, karena belum ada wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril tentang tata cara bagaimana Nabi mengerjakan sholat. Innama tajibul maktubah, sesungguhnya wajib al-maktubatu, sholat yang telah diwajibkan, yaitu as-shalawatul khamsu, sholat yang 5 waktu, ala kulli muslimin mukallafin, bagi tiap-tiap muslim mukallafin yang sudah punya tanggung jawab untuk melakukan hukum-hukum Allah, untuk mengerjakan perintah-perintah Allah yang disampaikan oleh nabinya. Atau kalau dia sudah mukallaf, itu dia sudah kena hukum taklif, sudah ada larangan, sudah ada perintah, sudah ada bagaimana dia mengerjakan yang sunnah, bagaimana dia mengerjakan yang makruh, yang halal, yang mubah, bahkan yang haram. Itu dia sudah kena hukum taklif namanya. Balighin, yang sudah balik. Aqilin, yang berakal, yang tidak gila. Zakarin, laki-laki, au ghairihi, atau selainnya laki-laki, perempuan atau bukan perempuan, atau seorang banci, maka dia wajib untuk melakukan sholat. Tohirin, yang suci. Fala tajibu ala kafirin asliyin, maka sholat ini tidaklah wajib ala kafirin asliyin, bagi orang kafir asli, kafir keturunan, kafir dari nenek moyangnya, dia tidak wajib untuk melakukan sholat. Wasobiyin, dan juga anak kecil, anak yang belum balik, sobi baik. Wa majnunin, dan juga orang gila. Wa mughma alaih, dan orang yang pingsan. Wa sakron, dan orang yang mabuk. Bila ta'adil, yang mana mabuknya ini tidak berlebih-lebihan, mabuknya tidak ceroboh, tidak melampaui batas. Kenapa mereka semua tidak diwajibkan sholat? Orang kafir, anak kecil, orang gila, orang ayam, orang mabuk. Kenapa? Li'adami taklifihim, karena mereka tidak kena hukum taklif. Wala ala haidin, dan sholat juga tidak wajib bagi wanita yang haid, wa nufasa, dan juga wanita yang sedang nifas. Kenapa? Li'adami sihatiha minhuma,
karena tidak ada sahnya sholat dari mereka berdua, orang yang haid dan orang yang sedang nifas. Wala qadha'a alaihima, dan juga tidak ada qadha, tidak harus mengqadha sholat bagi orang yang haid dan orang yang nifas. Bal, akan tetapi tajibu, sholat itu wajib ala murtadin, bagi orang yang murtad, naudzubillah wal iyadzubillah, bagi orang yang murtad, qat'ul Islam, memutuskan agama Islam, dia keluar dari agama Islam, maka dia punya kewajiban untuk taubat. Setelah taubat, apabila dia meninggalkan sholat, maka dia wajib untuk mengqadha sholat. Wa muta'addin bisukrin, dan sholat wajib diqadha juga bagi orang yang berlebih-lebihan dalam keadaan mabuknya. Wa yuktalu, dan dibunuh. Siapa yang dibunuh? Al-muslim, seorang muslim, orang yang memeluk agama Islam, dia itu harus dibunuh. Yang al-mukallafu, yang sudah mukallaf, yang sudah kena hukum taklif, sudah punya tanggungan, atau hiru, yang suci, dibunuh haddan, sebagai hukuman bidorbi unuqihi, dengan memenggal lehernya, memenggal kepalanya dari atas. Lafadznya bidorbi, doroba yadribu, itu maknanya sama seperti memukul. Di sini bidorbi unuqihi bukan memukul leher, tetapi memenggal leher atau memutuskan kepala dari jasadnya. Bukan bidzabahi. Kalau dzabahi itu artinya menyembelih dari sini. Kalau bidorbi unuqihi dari atas ke bawah, kalau bidzabahi itu menyembelih dari bawah ke atas. Kenapa dia harus dibunuh? In akhrajaha ay al-maktubata amidan, jikalau dia mengeluarkan waktu sholat amidan, secara sengaja. Jikalau dia meninggalkan sholat amidan, dalam keadaan sengaja, an waktu jam'in laha, dia mengeluarkan sholat dari waktu yang telah ada sehingga waktunya tidak ada, dia tidak sholat, maka ketika dia tidak sholat, dia meninggalkan secara sengaja, yuktalu, dia harus dipenggal. Ingkana, dengan catatan ingkana kasalan, jikalau dia ini orang yang malasnya ma'atiqadi wujubiha, dan malasnya ini dibarengi dengan dia punya keyakinan bahwa sholat itu adalah wajib. Akan tetapi tidak serta-merta kita penggal kepalanya. In lam yatub, jikalau dia tidak bertobat, baru kita penggal. Kapan? Ba'dal istitabati, setelah kita perintah untuk taubat tetapi dia tidak mau taubat, maka bolehlah kita untuk memenggal kepalanya. Wa ala bil istitabati la yatmanu man qatalahu qabla taubah. Dan hukum memerintahkan orang itu bertobat itu sunnah. Apabila dia meninggalkan sholat, dia sering meninggalkan sholat, tidak sholat secara sengaja, dia meninggalkannya tanpa adanya uzur, maka disunahkan bagi kita untuk memerintahkan dia bertaubat. Sebelum kita penggal, kita suruh dia taubat dulu. La yatmanu man qatalahu qabla taubah. Tidak ketempuan orang itu yang memenggal, tidak ketempuan man qatalahu qabla taubah. Tidak menjadi suatu ketempuan apabila ada orang yang memenggal kepala orang yang tidak sholat sebelum menyuruhnya taubat. Akan tetapi lakinahu yaksamu, akan tetapi kalau kita serta-merta memenggal kepalanya, kita yaksamu, berdosa. Wa yuqtalu, dan dibunuh, dipenggal kepalanya, kufron, dia dipenggal dalam keadaan kufur, kafir, nauzubillah wa iyadzubillah. Dengan sebab apa? In tarakaha jahidan wujubaha, jikalau ada orang yang sengaja meninggalkan sholat, jahidan, disertai dia ini mengingkari kewajiban sholat.
Artinya orang ini dia tidak percaya kalau sholat itu adalah suatu kewajiban, kalau sholat itu adalah suatu rukun dari rukun Islam, dan apabila meninggalkannya itu adalah dosa besar, dia tidak yakin. Makanya dia menentang itu semua, dia mengingkari itu semua. Nah, di sini yuqtalu kufron, orang itu dibunuh dalam keadaan kafir, naudzubillah, apabila dia mengingkari kewajiban sholat. Fala yumsalu, dan orang itu nggak harus dimandikan. Tuh, orang yang tadi meninggalkan sholat dengan keadaan dia ini menentang, mengingkari kewajiban sholat. Fala yumsalu, orang ini tidak harus dimandikan. Wala yusalla alaihi, dan juga tidak harus disolatkan. Nauzubillah wal iyadzubillah. Sama kayak orang kafir. Wa yubadiru man mara bi fa'itin wujuban. Wa yubadiru man mara bi fa'itin wujuban. Dan bagi orang yang telah meninggalkan sholat dan sholat itu tertinggal sehingga waktunya sudah habis, wujuban, maka dia wajib untuk bersegera untuk mempercepat dirinya untuk mengqadha sholat. Wa yubadiru man mara bi fa'itin wujuban. Orang itu harus bersegera, harus buru-buru, harus bergerak cepat untuk mengqadha sholat apabila dia infata bila udhrin, dia meninggalkan sholat, tertinggal dari sholat bila udhrin, tanpa adanya uzur. Telah kita ketahui bahwa uzur atau alasan diperbolehkannya untuk meninggalkan sesuatu itu, uzur sholat hanya ada dua. Yang pertama an-naumu, tidur, wan nisyanu, dan juga lupa. Kalau orang tidur dan orang lupa itu ia diperbolehkan untuk meninggalkan sholat sehingga sholatnya itu habis waktunya, dan nanti ketika dia bangun tidur atau ketika dia ingat, idza zakaraha falyusolli, dia harus sholat secara buru-buru, secara tergesa-gesa, dengan pergerakan yang cepat dia harus sholat. Fayalzamul qadha'u fawran, maka wajib dia qadha pada saat itu juga. Qala, telah berkata Syekhuna, guru kita Ahmad bin Hajar rahimahullahu taala, walladzi yalharu, adapun qaul yang telah jelas, yang telah nyata, annahu, sesungguhnya orang yang tadi, orang yang meninggalkan sholat tanpa adanya uzur, yalzamu sorfu jami'i zamanihi lil qadha, dia wajib menggunakan seluruh waktunya untuk mengqadha sholat. Ma'ada, kecuali ma'ada ma yahtaju li sarfihi, kecuali ada keperluan lain yang lebih mendesak. Seperti apa? Seperti dia ingin mengqadha sholat yang dia qadha, tetapi pada saat itu dia ingin mengerjakan sholat yang hadirah, sholat yang bukan qadha, tetapi waktunya sudah mepet. Makanya kalau seperti itu dia harus mengerjakan yang tidak qadha baru qadha, karena khawatir nanti yang dia kerjakan ini, yang akan dia kerjakan takut habis waktunya. Fima la budda lahu minhu, pada sesuatu atau pada pekerjaan yang mau tidak mau dia harus mengerjakan, seperti mencari nafkah dan lain sebagainya. Wa annahu, dan sesungguhnya yahrumu, haram hukumnya, alaihi, bagi orang yang tadi yang sudah terlewat dengan waktu sholat tanpa adanya alasan, at-tatawwu, orang itu haram, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk mengerjakan yang sunnah-sunnah. Tidak boleh mengerjakan sholat duha, tidak boleh mengerjakan sholat tahajud, sholat qobliyah, ba'diyah, dan sholat sunnah lainnya. Karena sesungguhnya qadha itu hukumnya wajib, dan sholat nawafil atau sholat sunnah itu hukumnya sunnah. Ya, inilah sekelumit tentang bab sholat yang kita kaji dalam kitab Fathul Mu'in, bahwa betapa pentingnya kita melaksanakan sholat pada waktunya. Jangan sampai kita tertinggal dari waktunya tanpa adanya alasan yang syar'i,
tanpa ada alasan yang diperbolehkan dalam hukum agama, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa yang mendirikan sholat, dia mengerjakan sholat, maka sungguh dia telah mendirikan agamanya. Faman tarakaha, akan tetapi barang siapa orang yang meninggalkan sholat tanpa adanya alasan, faqad hadamaddin, sungguh dia merobohkan agamanya sendiri, dia menghina agamanya sendiri, dan dia lalai dalam mengerjakan hukum-hukum atau kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan panjang umur, diberikan kekuatan yang kuat untuk bisa menunaikan sholat, mengerjakan sholat dengan cara yang semaksimal mungkin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.